Halo guys, kembali lagi di channel Wistomik. Di channel ini, hari ini kita akan belajar tentang aljabar melalui contoh-contoh soal yang ada. Sebelumnya, aljabar itu materi paling dasar di jenjang SMP yang nanti akan sangat berguna dan sering dipakai di kelas 8, di kelas 9 hingga ke SMA. Nah guys, kalian harus ngerti tentang aljabar. Hari ini kita akan belajar melalui contoh-contoh soal yang ada. Kita lihat dari contoh soal nomor 1. Sebelumnya, kalian harus bisa mengetahui bahwa dalam aljabar, penjumlahan atau pengurangan harus yang ada variabelnya dan variabelnya sama. Apa itu variabel? Variabel itu suatu huruf yang menandakan suatu angka. Misalnya X. Nah, 2X, X itu adalah variabel. Di sini 4Y, Y itu adalah variabel. 2Z, Z itu adalah variabel. Dalam aljabar, penjumlahan variabelnya harus sama. Misalnya X harus ditambah atau dikurang dengan X, Y harus ditambah dan dikurang dengan Y. Nah, dalam soal ini kita akan belajar hal tersebut. Sekarang, mari kita lihat dari contoh soal ini. Kita lihat ya, di sini ada 2X plus 4Y plus 3 ditambah 4X min 2Y. Sekarang, kita urutkan yang variabelnya sama dulu ya guys. Di sini variabel yang sama adalah 2X dan 4X, maka kita tulis 2X ditambah 4X. Kemudian setelah itu kita cari lagi yang variabelnya sama. Kita lihat dari sini ya, kan 2X ditambah 4X. Kemudian mana lagi yang sama variabelnya? Ya benar, 4Y dan 2Y. Karena di sini tandanya negatif, maka kita harus 4Y kita harus kurangkan dengan 2Y. Jadi 4Y dikurang 2Y. Kita tulis di sini 4-nya positif kan? Tambah dulu. Kemudian 4Y. Kenapa 4-nya positif? Karena di sini tandanya positif. Dikurang 2Y. Kenapa dikurang? Karena di sini adalah negatif 2Y. Kemudian setelah ini kita cari yang sekarang nggak ada variabelnya. Kita lihat yang nggak ada variabelnya di sini cuma 3. Di sini nggak ada kan? Ya udah kita tulis aja ditambah dengan 3. Hasilnya berapa? Kita jumlahkan dulu per variabelnya. 2 ditambah 4 itu berapa guys? 6X. 2 tambah 4 itu 6 ya, berarti 6X. Kemudian 4Y dikurang 2Y itu berapa? 2Y. Bukan min 2 tapi 2Y. Oke? Jadi 6X dikurang 2Y. Kemudian di sini yang tersisa, ini kan sudah. Di sini yang tersisa cuma 3. Berarti karena 3 nggak ada dengan penjumlah atau pengurang yang lain, yang sekarang kita tulis saja 3. Jadi 6X min 2Y plus 3. Nah, dari sini inilah hasil akhirnya guys. 6X min 2Y plus 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 sistemnya sama guys. Di sini ada Z, di sini ada Z, di sini X, di sini Y. Nah, sekarang pertama seperti soal yang sebelumnya, kita lihat dulu yang variabelnya sama. Di sini yang sama itu yang mana guys? 2 dan 4Z. Nah, kita tulis guys 2Z. Nah, kalian perhatiin di sini 4Z-nya. Di sini 4Z-nya memang di dalam kurung ini, 4Z memang positif. Tapi ingat guys, di sini ada pengurang ya. Jadi 2Z dikurang 4, bukan 2Z ditambah 4. Karena di sini ada tanda kurang, maka kita tulis di sini 2Z dikurang 4Z. Nah, selanjutnya variabel kedua. Di sini lihat dari sini ya guys. Di sini ada plus 4X, maka kita tulis plus 4X karena di sini nggak ada kan guys yang variabelnya sama dengan X. Karena nggak ada, kita tulis aja plus 4X. Kemudian kita lihat di sebelah sisi kanan ini. Di sini ada 2Y, sama halnya dengan 4Z. Karena di sini negatif dikurang, maka tulis di sini dikurang 2Y. Kalau misalnya ini tambah dan ini ditambah, maka tetap positif. Tapi kalau misalnya ini dikurang, tapi misalnya tanda di sininya juga kurang, maka kurang sama kurang itu harus menjadi positif. Maka 4X min 2Y. Maka kita bisa di sini plus 2Y kemudian min 2. Nah, gitu guys. Jadi hasilnya adalah ini kita kurangkan jadi min 2Z ditambah 4X dikurang 2Y dikurang 2. Inilah jawabannya guys. Ya, ini jawabannya guys.
Nah, kalau udah jadi seperti ini, ya sudah, kalian sudah dapat jawabannya. Nah, setelah kita selesai dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, kita masuk ke dalam perkalian aljabar. Nah, kita masuk ke dalam perkalian, kita lihat di nomor 3 ya guys. Di sini kita lihat ada 2x plus 4, 3x min 2. Nah, dalam sistem seperti ini, dalam soal yang bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan sistem atau teknik yang disebut biasanya sebagai teknik capit kepiting. Di mana di sini kita menggunakan perkalian silang guys. Di sini kalian bisa seperti ini contohnya. Kalian di 2x plus 4 dikali 3x min 2 bisa kalian kalikan seperti ini. 2x dikali 3x, 2x dikali min 2, 4 dikali 3x, 4 dikali min 2. Jadi hasilnya seperti ini guys. Caranya 2x dikali 3x seperti itu. Kemudian jika sudah, kalian kalikan lagi 2x ini dengan min 2. Kemudian kalau kalian sudah selesai dengan yang 2x ini dikalikan dengan masing-masing dari dalam kurung di sebelah kanan ini, kalian kalikan yang selanjutnya positif 4 ini dengan 3x. Jadi 4 dikali 3x. Kemudian 4 dikali min 2. Jadi seperti itu guys capit kepiting. Ini 2x dikali 3x. Kemudian 2x dikali min 2 plus 4 dikali 3x plus 4 dikali min 2. Jadi nanti jawabannya seperti ini guys. Kalian keluarkan dulu ya masing-masing. Di sini 2 dikali 3 berapa? 6. Berarti 6x, sertakan dengan variabelnya ya. Kalau dalam aljabar, dalam sistem perkalian, variabelnya tidak harus sama. Kalau misalnya ada variabel x dikali dengan variabel y, maka akan menjadi variabel xy. Jadi digabung guys. Tapi kalau di sini 2x dikali 6x itu adalah 6x kuadrat ya guys. Jangan lupa karena apa? X-nya ada 2 guys. Kemudian 2x dikali min 2 adalah min 4x. Ingat ya guys. Positif dikali dengan negatif menjadi negatif. Negatif dikali dengan positif menjadi negatif. Dan kalau negatif dikali negatif menjadi positif. Tapi kalau positif dikali positif tetap positif. Oke? Jadi 2x dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. Kenapa 6x kuadrat? Karena x dikali x itu jadi sama aja kayak x kuadrat. Ya, karena x-nya ada 2. Jadi x kali x itu sama dengan x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 2 artinya 2 kali min 2 4 dikali x. Jadi 4x ditambah 4 kali 3 12. Tapi ini ada x jadi 12x. Kemudian di sini 4 dikali min 2 adalah min 8 guys. Oke. Jadi hasil akhirnya adalah min 6x kuadrat, positif 6x kuadrat. Kita lihat di sini min 4 tambah 12x seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, variabelnya harus sama dalam penjumlahan dan pengurangan. Variabel x dengan variabel x kuadrat itu berbeda ya guys. Jadi min 4x tambah 12x itu berapa? Positif 8x dikurang dengan 8. Dan inilah hasil akhirnya kalian sudah dapat guys. Jadi hasil akhirnya adalah 6x kuadrat plus 8x min 8. Kalau kalian mengerti silahkan komen di bawah. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah. Sekian, jangan lupa subscribe dan share video ini. Dadah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.